Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Baik, hari ini materi yang akan kita bawakan untuk sharing session untuk sekolah siber yaitu jaringan dasar. Nah, untuk jaringan dasar ini kita akan bersama-sama belajar dengan instruktur kita, Igusti Putukanda, yang akan memberikan sharing session untuk jaringan dasar. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja untuk sharing sessionnya. Kepada Igusti Putukanda, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ridwan. Baik, kali ini kita semua akan sharing session ya tentang jaringan dasar bagian 1, karena kalau semuanya sekali sesi ini nggak cukup waktunya ya. Jadi kita langsung, untuk yang pertama, perkenalkan, saya Igusti Putukanda Putra Yoga. Untuk status saat ini adalah mahasiswa D4 Rekayasa Keamanan Siber untuk domisili di Jakarta, dan beberapa sedikit pengalaman saya. Yang pertama, teknisi jaringan fiber optik dari vendor MNC Play, dan kemudian teknisi dari Icon Plus. Nah, Icon Plus itu anak perusahaannya dari PLN yang bergerak di bidang ISP, provider penyedia jaringan. Jadi juga bergerak di fiber optik dan multimedia juga Icon Plus itu. Nah, kemudian untuk sertifikasi saat ini yang saya miliki, yang pertama ada MTCNA dari Mikrotik, dan yang kedua ada Security Plus dari Comtia. Kemudian kita lanjut ke overview atau yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Yang pertama itu pendahuluan, yaitu pengaruh jaringan di kehidupan dan membuat dunia tanpa batas tentang jaringan. Yang kedua, komponen dari jaringan, dan yang ketiga adalah tipe-tipe dari jaringan. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Nah, pertama itu pengaruh jaringan di kehidupan ya. Di dunia sekarang ini, semua layanan itu saling terhubung. Dan kita sebagai manusia pun saling terhubung satu sama lain ya, tidak peduli batas ruang dan jarak. Dan kemudian itu menggabungkan ide-ide dari berbagai macam belahan dunia ya, yang saling berkomunikasi secara instan dengan orang lain untuk mewujudkan ide tersebut. Nah, kemudian peristiwa atau berita-berita pun juga bisa diketahui seluruh dunia melalui jaringan ini, karena kita saling terhubung. Bahkan juga layanan-layanan hiburan seperti Netflix atau game-game dan layanan hiburan lain pun bisa kita nikmati karena adanya jaringan yang terhubung di dunia saat ini. Nah, yang kemudian jaringan juga membuat dunia tanpa batasan seperti yang tadi dibahas ya. Yang dulunya kita tuh terpisah oleh jarak dan waktu, misalnya di Jakarta pagi dan di Amerika malam seperti itu, dan jaraknya ribuan kilometer jauhnya. Saat ini dengan jaringan kita dapat terhubung tanpa batasan. Dengan berbagai macam profesi pun tetap terhubung dengan adanya jaringan. Nah, dan ini adalah sedikit gambaran peta fiber optik di dunia yang tertanam di bawah tanah. Oleh sebab fiber optik ini kita bisa saling terhubung saat ini. Itu sedikit pendahuluan tentang jaringan ya. Kemudian kita masuk ke komponen jaringan. Oke, yang pertama kita bahas adalah host. Host ini bisa juga disebut sebagai end device. Jadi semua komputer yang terhubung ke jaringan dan berpartisipasi secara langsung dalam komunikasi jaringan diklasifikasikan sebagai host. Jadi siapapun yang terhubung di jaringan dan melakukan aktivitas pertukaran data itu bisa disebut sebagai host ya. Host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi alamat untuk tujuan komunikasi. Alamat ini yang disebut alamat internet protokol. Jadi setiap host itu memiliki identitas sendiri masing-masing. Nah, salah satu identitasnya ini yang digunakan dalam jaringan yaitu internet protokol. Karena dengan identitasnya tersebut, paket-paket yang dikirimkan bisa lebih terarah karena tahu harus kemana paket tersebut diarahkan. Ya. Kemudian server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkan mereka memberikan informasi seperti email atau halaman web ke perangkat akhir lainnya di jaringan. Nah, jadi server ini
yang memberikan layanan kepada pengguna internet atau yang terhubung di jaringan. Dan server juga bisa memberikan banyak manfaat kepada para penggunanya. Kemudian kita lanjut ke P2P atau peer-to-peer. Nah, perangkat lunak klien dan server biasanya berjalan pada komputer yang terpisah, tetapi juga memungkinkan satu komputer digunakan untuk kedua peran tersebut. Jadi satu komputer itu memungkinkan sebagai host, tapi juga sebagai server. Nah, namanya itu protokol itu ya ini, peer-to-peer ini. Secara bersamaan, dalam bisnis kecil dan rumah, banyak komputer berfungsi sebagai server dan klien di jaringan. Jenis jaringan ini disebut jaringan peer-to-peer tadi. Nah, pada gambar, PC berbagai cetak melalui koneksi universal serial bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan NIC atau Network Interface Card ke PC berbagi file. Jadi, peer-to-peer itu untuk skala, biasanya digunakan skala kecil dan rumahan ya, karena apabila digunakan secara besar itu tidak memungkinkan karena membutuhkan banyak resource dan spek dari komputer yang dibutuhkan masih sangat tinggi ya, karena harus berperan sebagai server juga. Nah, untuk peer-to-peer ini biasanya kita digunakan di small office atau home office atau SOHO sebagai untuk memudahkan kerja aja sih sebenarnya fungsinya kalau di rumahan ya. Jadi kalau kita mau tukar data nih antar dua komputer di kantor yang kecil atau rumahan, jadi kita nggak perlu tukar-tukaran flash disk, jadi kita tinggal kirim aja lewat jaringan. Atau kita mau sekedar nge-print aja, kita nggak usah pindah-pindah colok-colok kabel dari printernya ya buat nge-print, tinggal kirim aja lewat jaringan gitu. Itu fungsi dari peer-to-peer. Jadi peer-to-peer sebuah device bisa meminta data dan juga bisa memberikan data yang diminta dari device lain seperti itu. Nah, keuntungannya dari peer-to-peer itu yang pertama mudah di setup atau mudah di setting, tidak rumit, murah, jelas, dan untuk tugas yang mudah tadi. Nah, ini dijelaskan lagi untuk tugas yang mudah. Karena untuk tugas yang berat pasti menggunakan spek yang tinggi. Nah, kerugiannya atau kekurangannya tidak ada administration pusat. Jadi yaitu tadi semuanya terdesentralized. Jadi tersebar semuanya, tidak ada yang menjadi pusat, tidak ada yang menjadi end device. Sulit dikembangkan, tidak aman, dan lemot. Atau kecepatannya ini ya, tidak setinggi jaringan yang seharusnya. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kita sebut end device atau perangkat akhir. Perangkat jaringan yang paling dikenal orang adalah end device, yaitu ya seperti peripheral yang sering kita gunakan ya, bisa komputer, bisa handphone, bisa laptop. Bahkan sekarang sudah dengan berkembangnya IoT, perangkat end device ini makin berkembang. Dengan adanya IoT bisa lampu, bisa rice cooker, bisa mesin cuci dengan adanya teknologi IoT saat ini. Untuk membedakan satu end device dari yang lainnya, setiap end device di jaringan memiliki alamat IP. Nah, seperti tadi yang dijelaskan pertama, untuk setiap end device itu pasti mempunyai alamat IP sebagai alamat tujuan dari paket yang dikirimkan. Ketika end device memulai komunikasi, ia menggunakan alamat end device tujuan untuk menentukan di mana harus mengirimkan pesan. End device adalah sumber atau tujuan dari pesan yang dikirimkan melalui jaringan. Nah, jadi di sini kan dijelaskan end device adalah sumber atau tujuan dari pesan dikirimkan melalui jaringan. Jadi kalau kita melihat secara runut ya dari awal sampai akhir proses di dalam jaringan itu, end device itu pertama-tama akan melakukan request, kemudian dari server akan memberikan respon dari request tersebut. Nah, itu makanya itu bisa dibilang end device adalah sumber karena melakukan request dan tujuan karena akan diberikan respons dari server menuju end device berdasarkan kebutuhan saat melakukan request di awal tadi. Ya, kemudian intermediary device atau perangkat penghubung. Jadi intermediary device ini secara garis besar adalah perangkat yang menghubungkan end device tadi dengan server atau dengan jaringan yang lebih besar daripada sebelumnya. Kita baca di sini, intermediary device menghubungkan end device individu ke jaringan. Mereka dapat menghubungkan beberapa jaringan individu untuk membentuk sebuah internet network.
intermediary device ini menyediakan konektivitas dan memastikan bahwa data mengalir di seluruh jaringan. Nah, jadi itu yang sudah dijelaskan tadi di awal ya. Jadi perangkat penghubung ini bisa menghubungkan end device dengan server atau menghubungkan dengan jaringan yang lebih besar lagi sehingga membentuk sebuah internet network. Jadi jaringan-jaringan kecil tadinya saling jaringan lokal dihubungkan dengan jaringan penghubung bisa membentuk sebuah jaringan internet network. Intermediary device ini menggunakan alamat end device tujuan bersama dengan informasi tentang interkoneksi jaringan untuk menentukan jalur yang harus diambil pesan melalui jaringan. Nah, jadi fungsinya juga dari perangkat penghubung ini menentukan jalur yang terbaik untuk mengirimkan paket kepada sampai ke end device. Menentukan jalur yang dipilih. Nah, kemudian ini fungsi-fungsinya dari perangkat penghubung atau intermediary device. Yang pertama, regenerasi dan transmisi ulang sinyal komunikasi. Yang kedua, menjaga informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan internet network. Nah, untuk yang kedua ini, mungkin selanjutnya akan kita bahas di sesi selanjutnya, yaitu tentang routing protokol ya. Routing protokol itu bagaimana protokol apa yang digunakan untuk mengarahkan, merutekan paket yang mengarah dari sumber menuju ke alamat ini sasaran. Memberitahu perangkat lain tentang kesalahan dan kegagalan komunikasi. Jadi perangkat penghubung itu juga bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya untuk memberikan berbagai macam informasi, bisa tentang ARP tables atau tentang MAC address atau tentang IP yang dibutuhkan dari perangkat penghubung lainnya. Kemudian data langsung di sepanjang jalur alternatif ketika ada kegagalan tautan. Kemudian mengklasifikasikan dan mengarahkan pesan sesuai dengan prioritas. Nah, ini juga nanti bisa masuk ke salah satu fungsi dari routing protokol tadi yang akan kita bahas selanjutnya. Mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Nah, ini juga bisa melakukan sebuah block atau drop atau semacamnya berdasarkan rule yang ditetapkan oleh administrator jaringan. Jadi tidak semua paket bisa diterima oleh perangkat penghubung sesuai dengan rule atau aturan yang sudah ditetapkan oleh administrator jaringan. Seperti itu. Itu fungsi-fungsi dari perangkat penghubung ya. Kemudian kita lanjut ke network media atau media jaringan. Komunikasi mentransmisikan melalui jaringan pada media. Media menyediakan saluran di mana pesan berjalan dari sumber ke tujuan. Nah, jadi media ini yang sebagai sebagai media untuk paket-paket tadi yang kita bicarakan sebelumnya dari sumber menuju ke tujuan. Nah, media ini bisa terdiri dari beberapa jenis. Nah, untuk di sini kita bahas ada 3 jenis media untuk menghubungkan perangkat. Yang pertama kabel logam atau yang dulu kita pakai ya, lebih sering dulu kita pakai. Nah, datanya itu kalau menggunakan media kabel logam diubahnya menjadi impuls listrik. Kemudian serat kaca atau fiber optik ya. Serat kaca atau plastik dalam kabel. Nah, di sini untuk serat kaca ini datanya itu diubah menjadi sebuah pulsa cahaya, denyut cahaya. Jadi yang dihantarkan pada media ini tuh cahaya untuk mengantarkan data yang melewati media fiber optik ini. Fiber optik ini sekarang lagi gencar-gencarnya digunakan ya. Karena semua provider pun mungkin sekarang lebih banyak menggunakan fiber optik karena kecepatannya yang sangat tinggi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya, untuk fiber optik. Nah, dan kemudian itu transmisi nirkabel. Nah, data dikodekan pada transmisi nirkabel ini data dikodekan melalui modulasi frekuensi tertentu dari gelombang elektromagnetik. Nah, intinya data itu diubah menjadi gelombang elektromagnetik yang nanti diterima oleh perangkat tujuan dan akan diubah kembali menjadi data gelombang elektromagnetik tersebut. Yaitu ada 3 jenis yang kita bahas saat ini.
Kemudian kriteria memilih network media. Mungkin teman-teman mau ini yang membangun sebuah jaringan ya. Dan mungkin bingung memilih medianya apa yang cocok. Nah, ini mungkin ada kurang lebih 4 kriteria. Nah, yang pertama, berapa jarak maksimum yang berhasil dibawa oleh media. Jadi misalnya kalau teman-teman cuman butuh untuk di rumah, misalnya beda lantai atau masih di satu rumah lah intinya, itu mungkin masih cocok menggunakan yang ini ya, yang logam tadi ya. Nah, untuk yang logam sekarang kan lebih banyak menggunakan kabel UTP atau STP ya. Nah, kabel UTP dan STP itu cocok tuh untuk yang masih jaringan-jaringan lokal, karena pemasangannya yang mudah juga dan harganya yang murah. Nah, itu masih cocok untuk yang lokal, jaringan yang masih lokal. Nah, apabila udah mencangkup suatu kota atau bahkan provinsi atau bahkan negara, itu lebih baik akan memilih yang menggunakan fiber optik, karena menggunakan fiber optik jangkauannya lebih jauh, yang data yang dibawa bisa lebih banyak, jadi dapat mengakomodir kebutuhan secara geografi tadi ya, misalnya secara kota, secara negara, atau bahkan global, karena secara global pun jaringan yang dipakai di bawah laut adalah fiber optik ya. Kemudian apa lingkungan di mana media akan dipasang. Nah, misalkan kalau masih indoor, misalnya untuk jenis yang logam ya, UTP atau STP, untuk di indoor, itu kita bisa menggunakan UTP, karena UTP itu kan kepanjangan dari unshielded, jadi tidak ada pelindungnya ya. Jadi tidak ada pelindungnya, jadi untuk yang UTP cocok untuk di indoor, dan misalkan teman-teman butuh membangun jaringan yang antar gedung, yang nanti dia akan melalui jalur outdoor, yaitu mungkin di dalam bungkus luarnya itu masih ada pelindungnya lagi di dalamnya. Nah, dan untuk fiber optik juga cocok di outdoor ya, karena sudah didesain, fiber optik juga kebanyakan didesain untuk di outdoor. Kemudian berapa jumlah data dan berapa kecepatan yang harus dikirimkan. Nah, ini juga berpengaruh ya. Misalnya kalau teman-teman hanya datanya masih kecil-kecil, yang nggak nyampe 1 giga, nggak nyampe 100 giga ke atas, ya menggunakan yang kabel UTP atau STP tadi juga cocok, karena ya sayang juga kita menggunakan fiber optik yang harganya mahal, yang biaya pemasangannya membutuhkan alat-alat splicer itu kan mahal, yang menghubungkan kabel fiber itu kan membutuhkan alat splicer, dan itu kan mahal ya. Kalau teman kecepatannya masih dibutuhkan cukup kecil ya bisa menggunakan UTP atau STP saja. Kecuali kalau datanya sudah dibawa yang digunakan besar, nah itu baru menggunakan yang fiber optik, karena data yang dibawa bisa lebih besar. Kemudian biaya media dan pemasangan. Jadi jadi balik ke cost. Jadi saya pernah dapat ini ya, pencerahan ya dari instruktur saya. Ya semuanya secanggih apapun kalian sudah melakukan suatu desain, nanti yang menentukan cost akhirnya gitu. Jadi kalau emang costnya mencukupi ya silahkan menyesuaikan, dan apabila cost-nya pas-pasan ya kita juga harus menyesuaikan dengan cost dibeli atau budget. Karena balik lagi semuanya dibeli pakai budget atau pakai daya. Itu kriteria memilih media penghubung. Nah, kemudian untuk tipe-tipe jaringan dibagi beberapa jenis ya. Yang pertama itu tipe atau bentuk yang terkecil dulu. Yang pertama ada small home network. Small home network itu ya hanya lokal di rumah aja, jadi yang jaringan yang hanya mencakup di satu rumah. Paling sederhana nih bentuk tipe jaringan yang paling sederhana ya. Jaringan rumah dengan sederhana mungkin untuk berbagi sumber daya seperti printer, dokumen, kita masih bisa berbagi namanya lokal satu.
Itu. Kemudian yang kedua, and home office work atau biasa disingkat itu SOHO. Jaringan ini memungkinkan untuk orang bekerja biasanya jaringan ini yang dibangun di perkantoran kecil menengah. Nah, ini yang dibangun adalah small office. Nah, ini digunakan untuk melakukan pekerjaan, bisa ada pekerjaan secara onsite atau secara remote di perangkat ada di kantor. Nah, tapi kita mau operasikannya dari rumah secara remote, nah, itu masih bisa untuk mau office. Kemudian untuk yang bisnis medium itu network. Nah, jaringan ini lebih lagi dari office, tapi cakupannya masih kantoran atau sekitar masih dalam satu wilayah yang di Jakarta, lebih besar pada small office, home office tadi. Nah, kemudian yang terakhir yang menghubungkan kita semua di berbagai belahan dunia, worldwide network. Ya, jaringan besar yang menghubungkan semua dengan lokal atau jaringan jaringan metro menjadi satu jaringan besar secara global. Nah, kemudian LAN atau WAN. Jadi local area network dan wide area network ini mencakup jaringan yang dilihat secara saya aku jumlah pengguna yang terhubung, jumlah desain yang tersedia, dan area tanggung jawab. Bagaimana kita menemukan ini jaringan lokal atau jaringan atau lebih luas lagi di jalan itu tergantung dari 4 kriteria ini tadi. Ya. Dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah area lokal dan area luas wide network. LAN ada infrastruktur jaringan menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis. Jadi ini mencakup wilayah geografis yang cukup kita membangun jaringan secara lokal atau jaringan bisnis kecil dan di wilayah geografis yang luas yang biasanya dimiliki dan dikelola oleh perusahaan yang lebih besar atau penyedia layanan telekomunikasi. Nah, jadi ISP atau Internet Service Provider itu pasti menggunakan jaringan WAN karena cakupannya yang luas dan menghubungkan banyak jaringan. Nah, kemudian ini ada gambaran tentang LAN dan WAN. Jadi, ya balik lagi ke tadi, LAN itu misalnya kita kantor ya. Kita andaikan LAN itu kantor, ini di kantor saat A, ada kantor B, di sini ada kantor C. Nah, mereka pun untuk menghubungkan mereka itu kita membutuhkan infrastruktur jaringan yang lebih besar lagi. Nah, itu jaringan yang kita gunakan wide area network ini. Ini bisa menggunakan Internet Service Provider atau ISP tadi ya. Nah, kemudian intranet dan extranet. Ada dua istilah lain yang mirip dengan istilah internet. Yang pertama adalah intranet dan kedua extranet. Secara garis besar, intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kemudian intranet dirancang untuk dapat diakses hanya oleh anggota organisasi, karyawan, atau orang lain dengan otorisasi. Jadi intranet ini bisa LAN atau WAN, tetapi cakupannya masih hanya bisa diakses oleh anggota organisasi atau anggota tertentu yang diberi otorisasi atau kewenangan khusus. Nah, sebuah organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses yang aman dan nyaman kepada individu yang bekerja untuk organisasi yang berbeda tetapi memerlukan akses ke data organisasi. Jadi extranet itu jadi suatu intranet tadi yang juga dibahas pertama, apabila ingin diakses oleh orang dari luar organisasi tersebut, itu masih bisa terhubung dengan organisasi yang menggunakan intranet. Nah, dan disebutnya itu extranet. Contoh dari extranet adalah perusahaan yang menyediakan akses ke pemasok dan kontraktor luar, rumah sakit yang menyediakan sistem booking untuk dokter agar bisa membuat janji dengan pasiennya, dan kemudian dinas pendidikan setempat yang menyediakan informasi anggaran dan personil ke sekolah-sekolah di daerahnya. Nah, itu misalnya yang dinas pendidikan ini. Dinas pendidikan ini kita anggap sebagai sebuah intranet ya. Nah, dinas pendidikan ini
masih bisa terhubung dengan intranet lainnya, misalnya sekolah-sekolah di daerah cakupannya itu, dan saat mereka terhubung itu sudah termasuk ke extranet tadi. Nah, kemudian ini gambaran dari intranet dan extranet ya. Jadi internet tadi itu hanya company atau organisasi khusus yang hanya bisa diakses oleh otorisasi tertentu. Dan kemudian untuk extranet itu tadi masih bisa saling berhubungan antar company, tetapi juga diberikan akses khusus, dan lebih besar lagi kita terhubung oleh internet, yaitu di seluruh dunia. Seperti itu untuk intranet dan extranet. Oke, kemudian cukup sekian dari saya. Mari kita berdiskusi apabila ada masukan atau masih ada yang kurang jelas. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ridwan. Oke. Itu ada pertanyaan. Untuk penggunaan VPN termasuk extranet, Kak? Untuk penggunaan VPN apakah termasuk extranet? Ya, betul. Jadi extranet itu bisa salah satu media untuk melakukan extranet itu menggunakan VPN, karena saat kita melakukan komunikasi extranet itu membutuhkan jaringan yang aman kan ya. Nah, oleh VPN atau Virtual Private Network itu bisa kita gunakan untuk jaringan extranet seperti itu. Jadi antara organisasi bisa saling terhubung dengan jaringan jalur yang aman. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Itu untuk jawaban Frida ya, terkait dengan penggunaan VPN. Nah, sebenarnya, jadi kan ini nanti mau di-upload di YouTube. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya dasar sekali, cuman banyak yang menanyakan hal tersebut. Ini ada pertanyaan dari publik. Sertifikasi kamu kan Security Plus sama MTCNA. Nah, itu kira-kira seberapa penting sih materi fundamental ini, fundamental jaringan, untuk proses sertifikasinya? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Oke, saya coba jawab dulu ya. Untuk proses sertifikasinya ya, jadi untuk MTCNA itu kan seperti CCNA dari Cisco, namun MTCNA itu dari Mikrotik. Nah, untuk saat saya menjalani ininya ya, proses drill materinya itu penting banget kita memahami terlebih dahulu nih. Jadi sebelum kita masuk ke materi dari Mikrotik, kita perlu banget nih memahami konsep dasar dulu dari jaringan. Karena yang dibahas di MTCNA itu sudah tidak membahas hal-hal fundamental seperti ini lagi, seperti jaringan itu apa. Nah, yang dibahas itu adalah materi-materi yang akan diujikan pada saat MTCNA. Jadi, untuk kita memahami tentang teori dasar jaringan itu penting sekali untuk sertifikasi MTCNA. Dan untuk Security Plus itu lebih luas lagi ya, tidak hanya di jaringan, tapi juga sistem operasinya, bagaimana manajemen keamanan secara fisik, dan sejenisnya, karena Security Plus itu mencakup keseluruhan dari ruang siber untuk itu, seperti itu untuk proses sertifikasinya. Oke, tergambar. Frida tanya lagi, selain memakai VPN, apakah ada cara lain untuk terhubung ke extranet? Oke, untuk terhubung ke extranet, mungkin ini ya, SSH ya, Secure Shell SSH bisa digunakan untuk melakukan remote dari jarak jauh, dan SSH juga termasuk aman kan, karena dienkripsi, sama seperti VPN, seperti itu. Jadi untuk penggunaan selain VPN bisa menggunakan SSH untuk terhubung ke extranet. Seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Kak mau nanya, kalau rekomendasi VPN apa nih? Misalkan ada yang free dan berbayar gitu.
Mungkin VPN yang sering dipakai sama Kanda bisa dijelaskan ke teman. Oke. Nah, tapi konsep penggunaan VPN yang di sini mungkin kita samakan dulu ya persepsi kita ya. Untuk yang ditanyakan oleh Frida itu kan untuk extranet antara dua organisasi ya. VPN yang digunakan itu tuh terbatas hanya untuk komunikasi dua organisasi nih. Jadi untuk konfigurasi VPN-nya yang dimaksud untuk extranet itu mungkin kita bisa lakukan konfigurasi di antar routernya, misalnya ini contohnya di antar router dari misalnya ada kantor A di Jakarta, kantor B di Bandung. Nah, antar router di kedua kantor tersebut tuh kita konfigurasi VPN, misalnya kantor tersebut menggunakan mikrotik lah anggaplah. Nah, itu kita konfigurasi VPN-nya di router mikrotiknya. Nah, itu mikrotik sudah menyediakan banyak protokol VPN. Nah, itu untuk VPN yang digunakan untuk di extranet ya. Nah, mungkin yang ditanyakan ini VPN yang kita gunakan untuk berselancar di internet ya. Nah, mungkin kalau saya biasanya pakai ekstensi dari ini ya Google Chrome ya. Bisa menggunakan ZenMed. Bisa ZenMed atau ada juga menggunakan OpenVPN juga bisa. Tapi kalau OpenVPN, teman-teman tuh perlu download OpenVPN book-nya dulu. Ini ya, bisa di searching aja OpenVPN book. Nah, teman-teman download file-nya dulu di situ. Nanti bisa dimasukkan ke software OpenVPN-nya untuk menggunakan layanan VPN-nya. Seperti itu. Jadi ada dua konsep penggunaan VPN yang bisa kita pahami di sini ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi yang mau disampaikan. Bisa on mic juga untuk menanyakan secara langsung. Sama ini nih, tadi kan ini kan bagian pertama ya. Nah, bagian keduanya nanti bisa ngasih gambaran nggak apa yang akan disampaikan mungkin sama apakah di sesi kedua nanti atau bagian kedua nanti akan membahas lebih lanjut ada praktiknya atau mulai praktik kita kapan gitu ke teman-teman. Oke, untuk selanjutnya ya, mungkin untuk sesi kedua ya, kita bahas sesi kedua dulu. Mungkin kita bahas sesi kedua dulu ya. Itu mungkin di sesi kedua itu kita masih bahas materi ya. Kita masih diskusi tentang materi-materi terlebih dahulu. Mungkin untuk di sesi 3 ya, ada sedikit praktek tentang konfigurasi. Di sini mungkin kita akan menggunakan konfigurasi dari Cisco ya. Dari Cisco kita belajar konfigurasi dasarnya aja dari Cisco dulu gitu. Mungkin di pertemuan ketiga itu Mas Ridwan. Oke. Mungkin nanti bisa kita bahas di sesi berikutnya. Untuk saat ini karena partisipannya juga masih sedikit, nanti kita lanjutkan di sesi kedua saja. Nanti akan disounding juga ke teman-teman yang lain kalau sesi ini akan berlanjut gitu. Nah, untuk yang ketinggalan juga di sesi ini nanti bisa juga menyaksikan melalui video di YouTube yang kita buat nantinya buat berseri dan akan diupload juga di course kita di sekolahsiber.com gitu, Nda. Ya, siap. Oke. Terima kasih untuk waktunya dalam mengisi materi siang hari ini. Mungkin kita lanjutkan di sesi berikutnya, akan diinfokan juga di grup komunitas. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, bisa diajak teman-temannya ya. Kita diskusi bareng.
Terima kasih.